Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, anak-anak silakan dicek samping kirinya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Anak-anak, biar kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu yuk. Cluenya, ice breakingnya ini, cluenya panjang pendek. Jadi misal ibu praktekkan dulu ya. Jadi misal ibu bilang panjang, itu gerakan tangannya pendek. Jadi kebalikannya. Panjang, pendek. Pendek, panjang. Paham? Dapat dipahami? Paham. Jadi misal ibu bilang pendek, pendek berarti panjang. Kalau panjang? Pendek. Baik, paham ya? Kita mulai. Panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Nah, ya. Baik anak-anak, apakah kalian pernah mendengar sejarah Bani Umayyah di Andalusia? Apakah kalian pernah mendengarnya? Pernah nggak? Pernah ya. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar mengenai memahami sejarah Bani Umayyah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan serta nilai Islami yang dipetik dari sejarah Bani Umayyah. Di sini ibu akan menjelaskan secara singkat terkait sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Anak-anak, sebelumnya ada yang tahu nggak di Andalusia itu di mana sih? Di negara mana? Ada yang tahu nggak? Ah, betul banget. Jadi di Andalusia itu ialah di negara Spanyol, lebih tepatnya di benua Afrika Utara. Kemudian Islam masuk ke Andalusia pada tahun 92 Hijriah atau 710 Masehi, dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Jadi ketika itu ada gubernur yang bernama Musa bin Syair dan dia mengutus Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan beberapa wilayah. Tapi tidak berhenti begitu juga. Pasukan dari Musa bin Ziyad itu juga berusaha untuk masuk ke Andalusia dan melakukan beberapa wilayah. Dan kemudian di antara mereka berdua itu bertemu di satu tempat yang bernama Toledo. Dan di sana mereka bersatu, kemudian akhirnya dapat melakukan beberapa wilayah yang bernama Sevilla, Merida, Barcelona, dan Saragossa. Pasukan Islam itu di Andalusia dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian lanjut, kekuasaan di Andalusia mengalami beberapa periode. Jadi ada enam periode ya. Tapi untuk kali ini saya mengambil satu periode, ya ini periode ketiga, 912 hingga 1013 Masehi. Wilayah tersebut diatur oleh penguasa berjudul Khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin yang memberikan kestabilan dan kemajuan. Kemudian Cordoba menjadi pusat kebudayaan Islam. Sebelumnya Cordoba itu ialah ibu kota di negara Spanyol. Kemudian menjadi pusat kebudayaan Islam di Spanyol dengan berbagai fasilitas megah, perpustakaan dan lain sebagainya, sehingga menjadi perhatian dunia. Kemudian lanjut untuk beberapa perkembangan ilmu pengetahuan. Ini yang pertama bidang fikih, ada bidang bahasa dan sastra, ada bidang sains, kemudian ada bidang sejarah dan geografi. Ibnu Rus atau Averroes merupakan filsuf terkenal yang sangat berpengaruh banget, terutama karena karya-karyanya yang mengikuti filosofi Aristoteles.
Kemudian memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Indonesia. Yang pertama, pengalaman positif dan negatif dijadikan dasar perbaikan hidup dan peradaban Islam. Jadi ketika itu ada sejarah Bani Umayyah dan di situ ada beberapa kejadian negatif ataupun positif. Kita bisa memperbaikinya di kehidupan kita. Kemudian semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan semakin kuat. Kemudian motivasi untuk meningkatkan prestasi terus berkembang. Nah, jadi itu ya memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Kemudian agar kita mengetahui pemahaman para kalian, anak-anak, kita bisa menggunakan permainan Kahoot Game. Ini ada prosedur permainan Kahoot Game. Yang pertama, permainan dilakukan oleh individu per siswa. Kemudian peserta nanti akan bisa men-scan ataupun nanti juga tersedia oleh PIN. Kemudian masuknya game, PIN dan nama panggilan. Ada juga ya, jadi nama panggilan atau PIN. Nanti kalau nggak ada PIN langsung scan aja. Kemudian tunggu semua peserta bergabung. Kalau udah semuanya bergabung, baru kita mulai. Kemudian pertanyaan muncul di layar utama. Jadi kita berfokus, pertanyaannya ada di sini, terus jawaban. Nanti kalian tinggal mencet warna yang sesuai. Jadi misal warna merah, berarti nanti di layar HP kalian itu hanya berupa warna saja. Mengaturnya di layar. Gitu ya. Peserta pilih jawaban benar di perangkat masing-masing. Poin diberikan berdasarkan kecepatan dan ketepatan. Setelah tiap soal, nilai semua peserta ditampilkan. Setelah selesai, Kahoot umumkan 3 pemenang teratas. Nah, dari sini dapat dipahami ya. Kemudian kita lanjut untuk pelaksanaan gamenya. Mau di-scan apa yang link yang sudah ibu kirimkan di video juga bisa. Nanti jika misalkan linknya. Nama timnya diisi nama sendiri-sendiri. Ya, namanya nggak tolong ya, namanya masing-masing. Nanti biar tahu. Baik, ini Mbak Karen sudah masuk. Ini manusia serius ya Allah. Oke, bawah sudah masuk loh. Yang lain yuk. Bu, kalau sudah di asesmen terus Benar ya, jangan stop. Coba semuanya dulu. Ready to join. Kelompok orang-orang. Gimana Mbak, ada kendala? Siap. Sambil panen. Setelah mengisi nama, pindahan dulu ya. Nanti pertanyakan oleh layar. Udah ya? Nah, itu ada pinnya juga. Iya, ini kok nggak ada buku. Berpasang berarti. Kembali lagi. Ronaldo. Nah, ya. Ke bawah, ke bawah. Di bawah, Bu. Ke bawah. Siapa? Sudah ya, siap ya? Sudah. Siap, kita mulai. 1, 2. Fokus ya, fokus ke layar. Diperhatikan
Perhatikan soalnya. Sirah Bani Umayyah di Andalusia pada tahun berapa? Benar. Kita fokus ke sini. Pada tahun berapa Islam mulai masuk? Ayo cepat. 10 detik saja. 10 detik. Sudah. Bu Eri, ini yang teratur sebentar udah kering ya. Kita lanjut lagi. Soal kedua. Siapakah pemimpin konser Islam yang pertama kali melakukan Indonesia? 10 detik dimulai. Anjay. Udah ya, kita lanjut. Menyerah sebenarnya. Oke, Mbak Aura. Lanjut pertanyaan ketiga. Ingat-ingat ya, Mbak. Diperhatikan soalnya. Ayo, 4, 3, 2. Nomor sini, turun 9 kan? Yeay, Aura. Oke, ini masih bertepatan Mbak Karin ya Aura berarti ya. Jadi tadi Mbak Karin Lanjut. Iya, kalian juga harus menyusul dong. Ini aku tak lanjut Spanyol ya. Jangan. Apa ibu? Ini. Jadi sejarah Bani Umayyah di Spanyol. Pelajaran penting pertama yang dipetik apa? Indonesia. Yuk soal terakhir. Iya kan 5 soal. Yuk. Siapa? Adun. 5 detik. 4, 3, 2. Ini terakhir. Oh, sudah 3. Karin. Anjay. Siapa itu? Luas. Kita koreksi bersama ya. Yang pertama, pada tahun berapa Islam mulai masuk ke Indonesia? 90. Iya, betul. Dan lanjut untuk yang kedua, siapakah pemimpin pasukan Islam yang pertama kali menaklukkan Indonesia? Yang ketiga, kota mana pusat kebudayaan Islam di Indonesia dengan banyak perpustakaan dan Cordoba? Baik, lanjut yang keempat. Jadi sejarah Bani Umayyah di Spanyol, pelajaran penting pertama yang dapat dipetik adalah Pengalaman yang dijadikan dasar kebaikan hidup dan peradaban. Untuk soal terakhir, tokoh filsafat yang terkenal di Indonesia dan dikenal sebagai pengikut Aristoteles adalah Ibnu Rushd. Iya, betul sekali. Baik, kalian hebat semua. Baik, dari pemaparan dari permainan ini, apakah pelajaran apa yang dapat kita pelajari pada siang hari ini? Cordoba sebagai ibu kota Spanyol, ya. Oke, lanjut yang lain. Pengalaman positif dan negatif yang dijadikan perbaikan dari peradaban. Iya, betul. Terus yang lain? Motivasi untuk meningkatkan prestasi terus berkembang. Iya, betul. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagus banget. Terus yang lain? Sudah ya? Oke, baik.
Kemudian untuk minggu depan Ibu akan berikan tugas selanjutnya, yakni meringkas dari sejarah Bani Umayyah. Boleh mencari sumber yang lain ya selain di buku paket kalian. Kemudian ditulis di kertas dan minggu depan dikumpulkan. Paham anak-anak? Paham. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, walhidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.